Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 30. Sikap Arga. Bobby berlari membukakan pintu mobil milik Arga. "Tuan," ucap Bobby yang menundukkan kepalanya. Arga keluar dari dalam mobil. Pria itu meletakkan senjata api ke pinggangnya. "Apa orang itu tidak mau berbicara sampai sekarang?" tanya Arga yang memandang Bobby. "Iya tuan," jawab Bobby. "Aku akan membuat orang itu memilih salah satu." Arga terlihat sangat marah. Ia berjalan menuju rumah yang memiliki desain minimalis. Pria itu berjalan dengan diikuti oleh Bobby serta dua orang kepercayaan Arga. Dengan cepat Dion yang berjalan di samping Bobby membukakan pintu rumah yang dalam keadaan tertutup. Ketika bos besar mereka sudah mendekati pintu rumah berwarna putih tersebut, Arga masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamar tidur yang ada di bagian belakang. Kamar yang memiliki tempat tidur untuk satu orang, lemari pakaian berukuran kecil, dan lemari gantung yang berukuran kecil yang dipakai untuk meletakkan bunga rias. Melihat barang-barang yang tertata di dalam kamar, sudah bisa diketahui bahwa kamar ini merupakan tempat istirahat. Asisten rumah tangga yang bekerja di rumah tersebut. Arga menggeserkan lemari gantung yang tertempel di dinding, dan pintu rahasia yang berada di dalam kamar itu terbuka. Setelah pintu itu terbuka, Arga dan anak buahnya masuk ke dalam ruang rahasia. Rumah ini dijadikan sebagai tempat untuk menahan orang-orang yang mereka tangkap. Rumah yang berlokasi cukup jauh dari kota dan pemukiman penduduk. Bila dilihat dari luar, rumah ini tampak sangat biasa. Aktivitas di dalam rumah terlihat biasa saja, yang mana ada ART yang bekerja dan security penjaga gerbang, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa di dalam rumah ini memiliki aktivitas yang berbeda. Arga masuk ke dalam ruangan yang memiliki penerangan seadanya. Pria bertubuh tinggi itu menuruni anak tangga. Kaki kokoh milik pria itu berhenti ketika dirinya sudah sampai di dalam ruangan yang merupakan ruang tahanan. Arga membuka jas yang saat ini dipakainya. Dengan cepat Bobby mengambil jas itu dan memegangnya. "Ini tuan," Dion memberikan stik golf ke tangan bosnya. Dion salah satu orang kepercayaannya, pria yang memiliki karakter dingin dan tidak banyak berbicara. Dion dengan patuhnya menuruti apa yang diperintahkan oleh bos besarnya. Arga memegang stik di tangan. Aroma bau tidak sedap sudah mulai tercium dari tempat dirinya saat ini. Ia berjalan mendekati pria yang duduk di kursi dengan tertunduk. Tangan dan kaki pria diikat erat. Raut wajah pria itu sudah tidak dapat lagi dikenali. Wajah pria itu dalam keadaan sudah rusak. Dari sudut bibirnya terlihat mengalir cairan berwarna merah. Matanya sudah berwarna biru kemerahan dan tidak dapat melihat dengan jelas. Di bagian pelipis keningnya mengalir cairan berwarna merah. Tubuhnya penuh dengan bekas-bekas cairan merah yang masih basah. Arga meletakkan stik golf itu di dagu pria tersebut dan dengan sangat kuat mengangkat wajah pria itu dengan stik golf yang dipegangnya. "Kau mengenaliku?" tanya Arga. "Tidak," jawab pria itu dengan suara yang sangat lemah. Pria itu berteriak kesakitan ketika stik golf itu mendarat di wajahnya dan pipinya. Rasa sakit ketika stik golf itu mendarat di pipinya membuat pria itu tidak mampu menahan suara teriakannya. Air matanya menetes ketika menahan rasa sakit di wajahnya. "Silakan habisi saja aku tuan," pintanya. Saat ini mati jalan yang terbaik daripada harus merasakan hal seperti ini. Tubuhnya seakan tidak mampu menahan rasa sakit yang diberikan oleh orang-orang yang ada di depannya. "Aku tidak suka melihat orang yang tidak setia." "Jawab," tanya Arga dengan suara yang keras. Pria itu begitu sangat sulit untuk membuka matanya. Wajahnya sudah tidak karuan dan juga mulutnya yang membiru. Pelipis matanya masih meneteskan cairan berwarna merah.
cari tahu tentang keluarganya, buat keluarganya merasakan hal yang sama. Arga memberi perintah. Aku mohon, habisi saja aku, tapi jangan apa-apakan keluargaku. Pria itu berucap penuh permohonan. Saat ia diperintahkan untuk masuk ke pabrik senjata api milik Arga, pria itu sudah sangat tahu apa akibat yang akan dihadapinya. Arga tertawa saat mendengar apa yang diucapkan oleh pria itu. Perkataan yang keluar dari mulut pria itu hanya hiburan baginya. Kau sudah pasti akan mati, namun pilihanmu hanya ada dua. Mati dan keluargamu juga ikut, atau kau mati saja sendiri dan biarkan keluargamu hidup bahagia seperti biasa. Arga memberinya kesempatan untuk memilih. Pria itu diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Arga. Apapun pilihanku, keluargaku sudah pasti akan menerima akibatnya, ucapnya kemudian. Saat ini, orang yang memerintahkannya akan bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya bila dirinya mampu menutup mulut. Ia masuk ke perusahaan senjata api milik Arga dengan biodata dan identitas yang berbeda. Arga tersenyum ketika mendengar ucapan pria itu. Baiklah, itu artinya kau memilih mati dan juga melihat keluargamu hidup dengan merasakan akibat dari ini semua. Aku akan melakukan hal yang tidak pernah kau pikirkan terhadap mereka. Pria itu menganggukkan kepalanya. Ia hanya berharap orang yang memerintahkannya memang benar-benar menepati janji terhadapnya. Arga pergi meninggalkan pria yang duduk dengan menundukkan kepalanya. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui siapa nama pria tersebut. Habisi dia, Arga berkata dengan memutar tubuhnya. Baik tuan, jawab Bobby. Arga mengeluarkan senjata api yang ada di pinggangnya. Dari jarak 10 meter, ia menembak kaki pria itu kiri dan kanan. Suara teriakan kesakitan terdengar keras memenuhi ruangan tersebut. Aku tidak ingin dia hidup. Cari tahu semua keluarganya, Arga berkata dan meninggalkan ruangan tersebut. Ia tidak suka bermain-main dengan orang yang menjadi saingannya. Memperlama bertanya orang itu tidak berpengaruh apa-apa untuknya. Sehingga Arga lebih memilih untuk menghabisi musuhnya satu persatu bila dirasanya tidak ada lagi yang bisa diharapkannya. Bobby mengikuti Arga kembali ke atas. Saya akan mencari keluarganya, ucap Bobby. Tidak usah, Arga mengangkat tangannya sebagai isyarat. Tuan tidak ingin mencari tahu tentang keluarganya, tanya Bobby. Pria itu hanya orang yang menuruti perintah. Biarkan saja keluarganya hidup seperti biasa. Urus saja dia, ucap Arga tidak ingin mencari keluarga orang tersebut. Baik tuan, jawab Bobby. Nadira bangun di saat sudah jam 10 pagi. Ia begitu sangat senang karena sekarang dirinya tidak bekerja siang malam lagi. Sudah beberapa hari ini, Nadira berhenti bekerja. Malasnya bangun, kalau bukan karena perut yang udah minta diisi, ucap Nadira yang mengusap perutnya. Nadira mengambil ponselnya yang diletaknya di samping kasur tidurnya. Ia memandang wajah pria tampan yang memenuhi layar ponselnya. Kalau dilihat wajahnya, sepertinya dia tidak asli Indonesia karena mukanya seperti orang barat. Tapi gaya bahasanya asli Indonesia. Nadira berbicara ketika melihat wajah tampan pria tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.